Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari saya sendiri Nurhani Dwi Artanti dan teman saya Nur Dasmin, Anissa Listiani, dan Unti Asan. Di sini kami akan menjelaskan tentang teknologi dalam wirausaha biologi. Sub materi yang akan kami bahas ada pembuatan produk wirausaha biologi dan alat yang digunakan dalam wirausaha biologi. Nah, pembuatan produk wirausaha biologi yang pertama itu adalah Yakult. Yakult adalah produk minuman susu fermentasi probiotik yang mengandung bakteri baik yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Yakult dibuat dengan starter bakteri Lactobacillus casei yang diinkubasi pada suhu 43 derajat Celcius selama kurang lebih 4 jam dengan perbandingan susu dengan starter adalah 1:1. Bakteri yang terdapat dalam minuman Yakult harus tetap dipertahankan hidup, tetapi diusahakan agar setelah dibotolkan mereka tidak lagi melakukan proses fermentasi. Lalu yang kedua ada mentega. Mentega diperoleh dan dibuat dari krim melalui proses yang disebut churning. Krim tersebut diaduk dan dikocok sehingga menghancurkan lapisan membran yang menyelubungi butir-butir lemak. Mentega biasanya mengandung air 15%, sebagian dari jumlah tersebut dalam bentuk teremulsifikasi. Mentega harus memiliki kadar lemak minimal 80%. Tingginya kadar air dalam mentega menyebabkan mentega mudah menjadi tengik bila disimpan pada tempat yang hangat. Baik, kita masuk ke slide berikutnya yaitu tape. Tape merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi. Bahan pangan berkarbohidrat atau sumber pati yang melibatkan ragi di dalam proses pembuatannya. Nah, dalam proses fermentasi tape digunakan beberapa jenis mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Endomycopsis burtoni, Mucor, Candida utilis, Saccharomycopsis pibuligera, Pediococcus, dan sebagainya. Terus susu kedelai. Nah, kacang-kacangan dalam dan biji-bijian seperti kacang kedelai, kacang tanah, biji kecipir, koro, kelapa, dan lain-lain merupakan bahan pangan sumber protein dan lemak nabati yang sangat penting peranannya dalam kehidupan. Susu kedelai merupakan minuman yang bergizi tinggi, terutama karena kandungan proteinnya. Nah, selain itu, susu kedelai juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, provitamin A, vitamin B, kompleks kecuali B12 dan air. Tempe. Tempe merupakan produk pangan yang sangat populer di Indonesia yang diolah dengan proses fermentasi kedelai dalam waktu tertentu menggunakan jamur Rhizopus espes. Secara umum, tempe mempunyai ciri berwarna putih karena pertumbuhan micelia jamur yang menghubungkan antara biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang kompak. Materi yang selanjutnya adalah alat yang digunakan dalam wirausaha biologi. Yang pertama, Yakult. Pada proses pembuatan Yakult menggunakan beberapa alat. Yang pertama adalah proses pembuatan seed starter atau proses A. Skim milk powder dan glukosa dilarutkan dengan air, kemudian disterilisasi dan difermentasi dengan penambahan Lactobacillus casei sirota strain di dalam tangki pembibitan atau seed tank. Yang kedua, proses pembuatan susu fermentasi atau proses B. Pada proses ini menggunakan mesin yang disebut dengan silotank dan dissolving tank yang berfungsi sebagai tempat pelarutan. Yang ketiga, proses pembuatan sirup atau proses C. Pada proses ini menggunakan mesin yang disebut dengan silotank dan dissolving tank yang berfungsi sebagai tempat pelarutan. Yang keempat, proses mixing 1 atau proses D. Proses mixing 1 adalah proses di mana susu fermentasi dari mesin homogenizer hasil proses B ditransfer ke storage tank yang sudah berisi dengan sirup steril hasil proses C. Hasil dari proses ini disebut sebagai Yakult konsentrat Yakon.
Dan yang terakhir adalah proses sterilisasi air atau proses E. Air yang sudah mendapatkan perlakuan awal selanjutnya disterilisasi dengan mesin ultraviolet UV dan ditampung sebagai air steril di dalam water tank. Nah, ini adalah proses produksi yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Terus yang kedua, mentega. Alat pembuat mentega adalah alat mekanis yang digunakan untuk membuat mentega dari susu. Pengadukan ini dikenal dengan churning dalam bahasa Inggris, sehingga alatnya dikenal dengan nama pengaduk mentega atau butter churn. Alat ini berfungsi untuk menggumpalkan susu dan menjadikannya kental. Beberapa alat pembuat mentega berukuran sekitar 4 kaki tinggi. Nah, ini adalah contoh alat pembuatan mentega. Selanjutnya untuk tape. Nah, alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan tape ketan ini itu terbilang masih sederhana, yaitu alat-alatnya ada kompor gas, ada dandang. Nah, dandang sendiri ini untuk mengukus si ketannya. Si ketannya dikukus. Ya, ada baskom juga dan ada entong plastik. Lalu ada nyiru, tampa atau tampir. Nah, tampa sendiri di sini setelah si ketannya dikukus, lalu didinginkan, ditaruh di tampa. Tampa, didinginkan di tampa, setelah ketannya dingin, lalu diberi ragi. Diberi raginya pun juga di tampa, lalu diaduk dengan entong plastik yang tadi. Setelah itu dimasukkan ke wadah plastik. Wadah plastik sendiri ini adalah wadah untuk tempat fermentasinya. Biasanya orang-orang itu di wadah plastiknya itu dialasi oleh daun pisang. Ya, setelah ditaruh di wadah plastik, habis itu dibungkus oleh kain, lalu difermentasikan hingga tapenya jadi dengan sempurna. Selanjutnya untuk susu kedelai. Sama, alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan susu kedelai ini, alat teknologinya itu juga masih sangat sederhana. Adapun alatnya itu ada panci, ada blender, ada kain saring, dan tungku atau kompor. Kita lihat ya alat-alatnya. Ini alat-alatnya, ada blender. Di sini blendernya itu untuk memblender si kedelai supaya kedelainya itu bisa halus. Setelah di blender, lalu dimasak sarinya sampai dia mendidih. Setelah itu disaring hingga sari-sarinya itu biar tidak ikut. Disaring biar sari-sarinya tidak ikut. Setelah disaring, lalu dikemas di dalam wadah seperti botol. Seperti ini ya. Lanjut untuk tempe. Nah, dalam pemilihan peralatan, khususnya peralatan untuk bak perendaman, pengulitan, dan pemasakan, itu hendaknya dipilih dari bahan yang tidak mudah berkarat dan tahan terhadap asam. Karena selama perendaman, itu akan terjadi penurunan nilai pH yang terbentuk secara spontan atau asam yang sengaja ditambahkan dari luar. Bahan-bahan yang dianjurkan itu berupa yang stainless atau aluminium dan tidak dianjurkan menggunakan yang besi, kuningan, apalagi perak. Peralatan pembuatan tempe ini juga harus dijamin kebersihannya. Kita lihat alat-alatnya, ada kompor, ada dandang, di sini dandangnya ya untuk merebus tempenya. Terus ada baskom. Baskom sendiri di sini juga bisa untuk perendaman. Jadi untuk membuat tempe itu pertamanya kedelainya direndam dulu selama semalaman baskom. Setelah direndam, lalu kulit-kulit arinya dari kedelai itu akan terkelupas sehingga kita saring dengan saringan tirisan. Ya, kita saring. Lalu setelah kita saring, kita akan rebus kedelainya di dandangan. Setelah direbus, lalu kita tiriskan lagi sampai dia dingin. Nah, setelah dingin, kita akan masukkan kita taruh ke tampi. Ya, kita taruh ke tampi. Jangan lupa tadi memasak si kedelainya untuk tempe ini menggunakan entong kayu. Ya, kita gunakan entong kayu.
Setelah dingin, ditampi, lalu kita akan kasih ragi. Setelah itu kita akan kemas pakai plastik kemas tempe. Kita kemas tempenya, lalu kita press plastiknya dengan alat press plastik. Setelah itu jadi tempe. Oke, itu aja pemaparan materi dari kami, dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.